يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يكسرها تأتي على حسب الإسكان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المسموع بأصولي وشيخنا ووالدينا ومعلمين في الدين وثم إلى جميع المؤسسين والموقفين والمؤتمرين والجماعة هذا المسلمين
hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Baitus Sholihah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita yang baru berpulang, yang baru saja pulang dari tanah suci Mekah. Alhamdulillah beliau hadir, Bapak Dr. Abbas Haji Muhammad SAG. Alhamdulillah dan wassalam wa marhaban di tanah air Indonesia. Sebelum bisa ngomong bahasa Arab kan ya. Alhamdulillah juga hadir orang tua kita Bapak Haji Hasan dan juga akhirnya fillah Ustaz Maulana, Ustaz Ujang dan Bapak Agus, Bapak Nana, Bapak Saman, dan sepupu kita Bapak Senani, Bapak Endang, semuanya ya, yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirat kita di mushola ini menjadi wasilah Allah ampunin segala dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sani. Malam hari ini saya baca kitab Al-Wahidul Usuliyah. Hadis yang kedua, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhoi kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Qala, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqim. Al-fajirur raji, orang yang pendosa. Al-fajiru, orang yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat, ya, itu disebut al-fajir. Perbuatannya disebut fujur. Makanya di Al-Quran ada kalimat fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan kami berikan kesempatan, kami berikan ilham kepada setiap manusia untuk berbuat maksiat dan dosa, dan juga diberikan kesempatan, diberikan ilham untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jadi masing-masing kita itu punya kesempatan yang sama untuk berbuat maksiat dan dosa dan berbuat kebaikan dan ketakwaan. Maka orang yang berbuat maksiat dan dosa, berbuat yang tidak baik, disebut al-fajir. Maka al-fajir menjadi isim fa'il. Fujur adalah perbuatannya. Al-fajiru, orang yang senantiasa berbuat maksiat dan dosa. Ar-roji, yang senantiasa berharap rahmatullahi, akan rahmatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha luhur. Itu aqrabu, lebih dekat, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal abidi, daripada seorang hamba, al-muqmiti, yang berbuat
Saudara, hadis ini menjelaskan betapa maha luas dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kepada mereka-mereka yang senantiasa suka berbuat maksiat dan dosa, rahmat Allah terhampar luas kepada mereka-mereka, kepada kita semuanya yang senantiasa berbuat maksiat dan dosa. Maka Rasulullah katakan, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala, orang yang suka berbuat maksiat dan dosa tapi senantiasa berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala. Karena yang dibenci oleh Allah bukan orangnya, bukan seorang pendosanya, bukan orang yang suka berbuat maksiatnya, tapi yang dibenci Allah itu kan perbuatannya. Tidak akan mungkin Allah sebagai Khalik membenci ciptaannya, tapi yang dibenci oleh Allah perbuatannya. Sama seperti kita dengan anak kita. Ketika anak kita berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak sesuai keinginan kita, kita tidak akan pernah benci kepada anak kita. Yang kita benci perbuatan. Anak kita nggak sholat, anak kita main, sampai nggak tahu waktu, anak kita ngetrek, apa kita benci sama anak kita? Yang kita benci kan perbuatannya. Lu ngapa sih pulang sampai malu banget? Kenapa sih sampai harus ngetrek? Kenapa sih harus pakai nyekek botol? Kenapa sih harus naik narkoba? Kenapa sih harus begini? Yang kita benci perbuatannya. Anak kita tetap kita sayang. Sekalipun bagaimanapun kondisi anak kita, namanya orang tua tidak akan pernah benci kepada anak. Yang dibenci perbuatannya. Lihat bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam ketika mengajak anaknya untuk naik ke perahu. Betapa sayangnya Nuh alaihi salam kepada anak. Soalnya yang dibenci Nuh terhadap anaknya dan istrinya kekufuran, kekafiran, ketidakmau berimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dalam hatinya maklum sayang banget. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, dijelaskan, diceritakan dalam Al-Quran, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya, sebuah panggilan yang begitu indah. Kalau kata orang Betawi bilang Tom, apa ya? Manggil anak kesayangan apa di sini? Oh. Neng. Ya bunayya, neng, irkam ma'ana. Ayo naik ke perahu bersama kami, kata Nabi Nuh. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kau bersama orang-orang kafir. Apa kata si Kanan? Qala sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Wahai ayahnya, sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma', aku akan naik ke gunung dan aku akan selamat dari yang namanya banjir bandang, dari yang namanya air. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yaum illa man rahimallah. Anakku, enggak ada yang selamat hari ini, semuanya bakal tenggelam. Termasuk Jagakarsa, termasuk kecapi tenggelam.
Kali Kemang di bawah, tenggelam dekat Kali Kerukut. La asimal yawma illa min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat hari ini atas perintah Allah, enggak ada illa man rahim, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Allah senantiasa sayang, Allah senantiasa cinta, Allah senantiasa terus mengharapkan hamba-Nya, sekalipun dia adalah seorang pendosa, seorang yang senantiasa berbuat maksiat, untuk diharapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, al-fajirur raji rahmatullah, al-fajirur raji rahmatullahi taala aqrab. Orang yang pendosa, yang senantiasa berharap rahmat Allah, itu lebih dekat. Lebih dekat dari siapa? Minal abidi, daripada seorang hamba al-muqaddimi, yang berputus asa dari rahmat Allah. Sholat, ibadah, beramal soleh, gak pernah putus, tapi di dalam hatinya menyimpan rasa putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya percuma saya sholat, percuma kayaknya saya beribadah, percuma saya kayaknya pergi haji, udah habis puluhan juta, kayaknya sia-sia. Gak begitu kan ya Pak Guru? Jangan sampai dalam hati kita sholat, kita ibadah, kita berdoa, kita melakukan amal soleh, tapi dalam hati kita ada rasa keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sholat tidak ada manfaatnya, seakan-akan ibadah kita tidak akan ada manfaatnya, seakan-akan ngaji yang kita laksanakan tidak ada manfaatnya, nggak ada rahmat Allah. Soalnya apa? Hidup saya begini-begini aja, nggak jadi orang kaya, begini-begini aja. Begini aja maksudnya begini-begini aja, maksudnya kayak gimana sih? Ya begini-begini aja. Loh, nggak begitu. Orang mukmin sikapnya tidak seperti itu. Orang mukmin dia yakin bahwa akan ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi, dan ada kehidupan yang lebih utama dan lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Paling lama umur kita hidup di dunia baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau kita bayangkan kehidupan nanti di akhirat, itu lamanya beribu-ribu tahun, bahkan khalidina fiha abada. Kita bakal selama-lamanya. Maka kalau Rasulullah bersabda, "Iman lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramallah kalian, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah kalian untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Tapi kan sebaliknya kita, itu kalimat gak pernah kita pakai. Kita kebalikannya. Ikmal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghadan. Kita dibalik. Beramallah untuk akhiratmu seakan
Sehingga apa? Untuk akhirat kita suka entar-entar, sholat entar-entar, ngaji entar-entar. Karena apa? Karena dalam benak kita ka'annaka tamu ta'ishu abadi, seakan-akan kau hidup selamanya. Ini yang sering kita pakai, bukan ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abadi. Yang benar seperti itu. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Artinya apa? Untuk urusan dunia jangan terlalu ngoyo, karena kita masih ada esok hari. Esok hari masih ada lusa. Lusa masih ada lusanya lagi. Tapi kalau untuk urusan akhirat, ya, kita merenung, ini kalau saya nggak ngaji ini malam, apa iya besok bisa ngaji? Apa iya minggu depan saya akan ngaji? Bisa jadi besok engkau akan mati. Kalau saya nggak sholat maghrib, bisa jadi sepersekian detik, bisa jadi 15 menit lagi saya akan mati. Maka kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Tapi kalau urusan dunia, sekalipun kita belum selesai hari ini, masih ada esok hari. Kebalikannya kan kita begitu, urusan akhirat entar-entara, urusan dunia harus hari ini. Makanya orang pergi pagi pulang untuk apa? Dunia. Kan di Al-Quran cuma dibilang wala tansa nasibaka minan dunia. Tapi kau jangan lupa bagianmu untuk kehidupan dunia. Al-Quran dengan kata indah, jangan lupa. Bahkan kalau melihat hadis yang lebih cakep lagi begini, ya, innaman dunya khuliqtum lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sesungguhnya dunia ini diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan oleh Allah untuk akhir. Jadi Allah ciptain kita ini bukan semata-mata untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kita ini diciptakan untuk akhirat. Sementara dunia diciptakan untuk kita. Artinya apa? Dunia ini sudah Allah persiapkan untuk melayani kita. Kenikmatan yang ada di dunia ini emang buat kita. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Jadi jangan sampai kita terpedaya, terpesona dengan kenikmatan dunia, sehingga lupa lalai tujuan utama kita hidup adalah untuk akhirat. Ini manusia-manusia akhirat ini, makhluk-makhluk akhirat yang bakal dipersiapkan untuk di akhirat. Bukan dipersiapkan untuk dunia, dipersiapkan untuk akhirat. Tadi saya jalan lewat Grogol siang, ada Mall Ciputra yang dulu saya pesantren, suka main ke situ, sampai sekarang masih ada Mall Ciputra. Itu insinyur Ciputra itu kaya luar biasa. Ciputra itu sekaya-kayanya insinyur Ciputra, dia mati ke lubang kubur nggak bawa pesawat dimasukin. Artinya apa? Sekalipun kita kaya, dunia tidak akan pernah mengikut kepada kita. Maka sebatas itulah kemuliaan
kemuliaan seseorang kalau dia mencari dunia, dia akan mulia di dunia. Tapi kalau dia mencari akhirat dengan amal soleh, maka dia akan mulia dengan amal soleh. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, izzul dunia bil amwal, kemuliaan dunia dengan harta. Ente pengen jadi orang top, pengen jadi orang hebat, pengen jadi orang yang dimuliain, banyak duit. Banyak duit. Soalnya kalau kita miskin, orang kagak pernah hargain kita. Nggak pernah. Siapa dia? Orang miskin. Tapi kalau kita pengen dimuliain orang, disanjung orang, ya, banyak duit, banyak harta. Itu orang-orang top, orang-orang yang viral kan, itu yang banyak duit, banyak duit. Model-model kayak ini kan banyak duit, nggak pernah viral. Iya. Akhirnya setiap hari kita dipertontonkan dengan kehidupan mereka gaya hidup orang-orang kaya. Cuman kita yang miskin melihat begini, enak banget ya hidup kayak dia, enak banget ya kayak dia. Kita ganti mobil, di sono ada, rumah ada, villa ada, ada jet pribadi. Akhirnya orang zaman sekarang suka jarang syukur, suka jarang kona'ah. Kenapa? Tontonan orang-orang apa? Selebritis. Ya. Tapi sebatas di dunia, karena izzud dunia bil amwal, kemuliaan dunia pada harta. Wa izzul akhirah bil a'malis shalihah, kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Kalau Bapak ingin hidup mulia nanti di akhirat, nggak luntang-lantung, nggak susah, nggak sedih kayak di dunia, banyakin amal soleh, banyakin ibadah, banyakin zikir, banyakin sedekah, sering-sering kumpul sama orang soleh, sering-sering insya Allah dunianya akhiratnya nggak berat. Kesengsaraan orang hidup di dunia berapa lama? Sebentar. Ya, sebentar. Saya dengar Pak Hasan dulu susah, sebentar susah, sekarang udah enak. Alhamdulillah. Orang kita dulu kan pada susah ya. Tapi alhamdulillah nggak selama-lamanya tuh susah di dunia. Asal mau bergerak, asal mau bekerja, insya Allah Allah kasih keberkahan. Tapi sebanyak-banyaknya harta kan kata Rasulullah, ya, rizkimu apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, dan apa yang kau naik. Selebihnya bukan rezeki kita. Walaupun tanah selebar-lebar, tanah gua ngakuin itu gunung tanah punya gua, ngekontrakan punya gua. Allah kagak malu, Allah ciptakan itu semuanya buat kita. Iya buat kita, tapi untuk sebagai perantara memperoleh keridhaan Allah. Kalau cuma buat punya-punyaan belum. Nah, saudara, kembali lagi dari sono-sono. Minal abidil mu'min, daripada seorang hamba yang berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita pernah berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qaumul kafir. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Terus kita berharap rahmat Allah. Ketika kita berdoa penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita.
salah. Jadi kita berdoa penuh dengan keyakinan optimis, kita ibadah penuh keyakinan rahmat Allah, termasuk kita bekerja pun juga kita optimis. Itulah yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sampai berputus asa, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan orang yang berdosa tapi dia berharap yakin akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi misalnya ada cerita cakap. Lanjut ya. Wa ala hadza hikayatun, atas dasar hadis ini hikayatun, ada sebuah kisah cerita. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Ada seseorang yang mati di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada orang mati. Ini orang mati, kalau saya baca Arabnya angka 8, saya ceritain aja deh. Ya Pak ya. Tapi cuma mau kita. Fakarihan nasu waslahu wa dafnahu li faslihi. Orang-orang enggak mau mandiin itu orang yang mati. Enggak mau sholatin, enggak mau nguburin. Difasihi karena kefasikannya dia terkenal sebagai seorang preman, sebagai seorang yang suka berbuat onar. Dia preman lah, orang parah, begajulan. Fa'akhadhu birijlihi wa tarihuhu fil masbalah. Akhirnya tuh preman yang mati itu ditarik, birijlihi, kakinya ditarik, wa tarihuhu fil masbalah, dilemparin kemana? Ke tempat pembuangan sampah. Saking hinanya itu orang sama orang kampungnya, ditarik, dibuang ke, Masya Allah. Gak ada yang mandiin, gak ada yang ngelatin, gak ada yang nguburin, buang aja. Masya Allah, betapa hinanya itu orang. Fa'awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, dan dia berkata, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun fi mahallati fulan fil masbalah wa huwa waliyyun min awliya. Musa, di Solo, di kampung itu ada orang mati, dibuang ke tempat pembuangan sampah, dan yang dibuang itu waliyyun min awliya, salah satu kekasih wahai Musa. Walam yaksilu walam yakfiru walam yadfanu fadhhab anta fasilu. Akhirnya Musa, ente pergi dah sekarang ke kampung tersebut, ambil tuh orang yang dibuang itu, kekasihku tersebut, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Akhirnya Musa dapat wahyu dari Allah, kemudian langsung dia bergegas pergi ke kampung tersebut. Dia tanya, apa betul di sini ada orang yang mati kan? Iya betul. Sekarang ada di mana? Mau dibuang soalnya. Dibuang, Masya Allah, dibuang. Di mana? Akhirnya Nabi Musa bicara, Astagfirullahaladzim, letak mayat. Akhirnya Nabi Musa diambil, dimandiin,
dikafanin, disolatin, akhir itu dikuburin. Akhirnya apa yang setelah itu, setelah Nabi Musa lakukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu orang adalah kekasihnya Allah, walaupun orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa dia adalah sampah masyarakat. Faqala, kata Musa, ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qawmihi yashaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bithanai wa tahbih. Tuhanku, kau telah perintahkan aku untuk menguburnya, menyolatkannya, sementara masyarakatnya bersaksi bahwa dia adalah orang yang buruk, orang yang tidak baik. Akhirnya Allah bilang, ya Musa, sodaqo qaum. Masyarakat benar, memang dia buruk di mata mereka. Ghairu annahu tasfa'u ilayya inda wafatihi bi thalathati asya. Akan tetapi ketika di masa-masa menjelang wafatnya dia, aku memberikan syafaat kepadanya dengan sebab 3 hal. Dengan sebab 3 hal. Apa yang pertama? Kata orang pendosa tadi, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah hilang. Lau sa'ala minni jami'al muznibina min khalqi la'ataituhu fa kaifa la arhamu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Qala Musa, ya Rabbi wa mas-salasa? Qala Allah Ta'ala, lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni anni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyah fi qalbi, lakin astama'u fi thalathi risalil hatta irtakabtul ma'siyah ma'a karahatil ma'siyah fi qalbi, yaitu hawa nafsa wa rafiqis su' wa iblis laknatullahi alaihi. Yang pertama, ya Allah, saya ini memang pendosa. Dia mengaku, saya ini memang ahli dosa, saya ini ahli maksiat. Tapi di dalam hati saya, di dalam lubuk hati saya, ya Allah, saya ingin banget berbuat ketaatan kepadamu, ya Allah. Pengen berbuat baik. Akan tetapi di sekeliling kami ini, hawa nafsu kami yang lebih besar dan iblis yang senantiasa menggoda kami. Terkadang itu semuanya yang membuat saya tidak kuat dan akhirnya saya menjadi berbuat maksiat kepadamu. Tapi dalam hati ini saya terus berharap rahmat-Mu, ya Allah. Itu doa dia yang pertama. Kemudian wathaniya, ya Rabbi innaka ta'lam bi anni irtakabtul ma'asi wa kana maqami ma'al fisqah walakin uhibbu suhbatas sholihin wa suduhum wal maqami ma'ahum kana ahabba ilayya minal fasiqin. Kata dia, ya Allah, saya ini memang banyak maksiat. Teman-teman kami banyak yang suka berbuat maksiat, tapi dalam hati saya, ya Allah, saya cinta sama orang-orang soleh. Saya cinta kepada para ulama. Saya cinta sama orang-orang yang baik.
Dan kecintaanku terhadap orang-orang soleh melebihi segalanya dibanding kecintaanku terhadap orang-orang yang fasik, orang yang berbuat dosa. Jadi dalam hatinya ini dia senantiasa berharap rahmat Allah dengan kecintaannya dia kepada orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, kata dia, andaikan ada orang soleh dan orang toleh, ya, orang soleh sama orang toleh, kedua-duanya butuh saya. Si A orang soleh, si B orang toleh, dua-duanya minta tolong sama saya nih. Karena kecintaanku terhadap orang yang soleh, maka aku lebih dahulukan aku membantu dan menolong orang yang soleh dibanding orang yang toleh. Maka gara-gara tiga yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengakui bahwa hawa nafsunya lebih besar, dan kemudian iblis lebih sering menggoda dan mengganggu dirinya sehingga dia kadang-kala suka berbuat yang tidak baik. Tapi dalam hatinya, saya tidak suka berbuat yang tidak baik, saya ingin jadi orang yang soleh. Dia lebih senang cinta berkumpul sama orang-orang soleh dibanding orang-orang yang tidak soleh. Andaikan ada orang soleh minta tolong dibanding orang yang soleh, maka saya lebih mendahulukan orang yang soleh daripada orang yang toleh. Maka gara-gara itulah kemudian Allah jadikan dia sebagai kekasihnya, dan Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan jenazahnya yang dibuang di tempat pembuangan sampah, untuk dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Subhanallah. Ya, ini pelajaran buat kita bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh, cinta dengan orang-orang soleh, itu bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjut. Bahkan diriwayatkan lagi dari sahabat Abu Hurairah. Yang satu lagi ada hadis yang ceritain tentang hadis yang di atas. Ya, ada seseorang yang tidak soleh, yang preman juga, lam ya'mal khairan qattu, nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, kecuali hanya dia punya modal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai pas dia mau mati, dia bilang sama saudara-saudaranya, nanti kalau gua mati, ya, kalau gua mati, ntar bakar aja saya, bakar, bawa ke jembatan 5, ada tempat bakaran banyak. Sampai saya jadi abu. Kalau udah jadi abu di tubuhku, maka bawa tubuhku, buang ke laut. Tapi lagi-lagi orang yang beriman, kapanpun dia, dimanapun dia mati, mau dikubur, dipendam di tanah, mau dikubur di laut, sekalipun jasadnya hilang terpisah-pisah, tetap dia akan mendapatkan pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, orang ini yang meninggal, saat itu ditanya oleh Allah, ya fulan, kenapa engkau lakukan seperti itu? Ketika engkau mati, engkau minta jasadmu dibakar sampai jadi debu. Setelah engkau jadi debu, minta
Iya ya Allah, sengaja saya minta digituin sama saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, biar apa? Biar saya nanti nggak ditanya lagi sama malaikat, nggak ditanya lagi sama Engkau ya Allah, karena saya nggak punya kebaikan sedikit pun, tapi saya punya iman hanya kepadamu ya Allah. Saya berharap ampunan dan rahmat, tapi saya malu kayaknya tubuh ini berjumpa dengan dirimu ya Allah. Saking malunya dia berjumpa dengan Allah karena nggak pernah berbuat sholat, nggak pernah berbuat kebaikan, mendingan dibakar aja dah. Gue malu ketemu Allah. Khaufan, karena dia khawatir, takut, malu sama Allah karena saking banyaknya dosa. Gara-gara itu kemudian dia mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia di dalam hatinya masih ada ingin mendapatkan ampunan Allah, cuma malu aja, cuma malu tubuhnya, badannya, wajahnya berjumpa dengan Allah karena tidak pernah berbuat baik. Nah, kita mesti terus yakin akan rahmat Allah ya. Sekalipun kita melihat preman, melihat orang yang nggak baik ya, kita jangan pernah benci orangnya, tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Siapa tahu ya, dia adalah kekasih Allah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan dari hadis ini kita terus menjadi orang-orang yang rojina rahmatan, orang-orang yang senantiasa berharap rahmat Allah, yang menjadi pegawai teruslah berharap rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan berkahnya. Yang menjadi pedagang mudah-mudahan terus berharap rahmat Allah sehingga dagangnya menjadi berkah. Yang menjadi jualan kontrakan dia terus berharap rahmat Allah, mudah-mudahan kontrakannya bertambah berkah. Yang jadi guru terus berharap rahmat Allah, mudah-mudahan ilmunya menjadi yang diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang diajarkan menjadi anak-anak yang soleh. Terus ada rahmat, ada terus berharap rahmat Allah. Yang berusaha ngapain juga ngajar itu, anaknya juga begitu juga. Kayaknya si Romannya bakal jadi preman semuanya. Jadi nggak berharap rahmat Allah itu. Kita sebagai orang tua terus, sekalipun anak kita saat ini belum jadi anak soleh, terus kita berharap mudah-mudahan anak saya suatu saat dia jadi anak soleh, jadi anak yang menyenangkan. Kita berharap rahmat Allah. Ya, jangan putus asa. Kalau harus bilang itu biarin aja dia bilang saya mau apa deh, mau kejepur, bodoh amat, jangan. Ya, terus kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi